dua teman saya, ada Ustazah Oki dan juga ada Ola Ramlan. Ini ngomong-ngomong soal yang lagi ramai beberapa bulan terakhir ini lah, soal KDRT. Terus kalau mau ngasih tahu nanti ya, kita lihat dulu ya. Mau lihat Kita lihat dulu. Ini dulu pernah Ustazah Oki juga pernah nih memberikan tausiah, ceritanya tentang itulah ya. Itu tuh tahun 2018 kan? Oh 2018 bukan 2020, tapi viralnya di tahun itu ya. Ceramahnya kapan, viralnya kapan gitu ya. Terus kemudian membuat orang jadi bertanya, ini Ustazah Oki sebenarnya berdiri di mana gitu ya pada saat itu. Siap, akan kujelaskan. Kita bahas dulu apa yang membuat ributan waktu itu ya. Kita lihat berikut. Coba kok netizen pada saat melihat itu komentarnya apa? Mereka bilang gini. Mana komentar netizen? Baca. Komentar netizen bunyinya adalah, sama perempuan kok bisa-bisanya perempuan suka lebay kalau cerita kayak gini nih gitu ya. Sama perempuan suka judgmental. Oke, ada lagi komentar berikutnya, coba kita lihat. Kalau kebutuhan ceramah banyak loh contoh aib suami yang bisa ditutupi istri, misalnya hutang, nipu, judi. Oke. KDRT itu sulit gitu. Gak ada yang salah dari ceramahnya ini tapi ya. Coba deh dengar seksama. Di sini Ustadz Oki lebih menekankan sebagai istri menutupi aib seorang suami. Oke, sekarang kita, padahal Ustadz Oki sudah menjelaskan, tapi kita tanya lagi mumpung ini ya memang lagi ramai juga bahasa. Apapun itu namanya suami, tindakan suami. Apa yang pernah kita lakukan sama saya, nih my ex husband atau itu memang harus ditutupin. Buat apa dibilang? Iya. Bener kan? Ya kita tanya Ini Masya Allah, luar biasa kita belajar banyak. Masya Allah. Gimana Ustazah Oki? Itu apa sebenarnya yang Pertama dimaksudnya? gini, nah Oki kan ceramah tuh udah bertahun-tahun. Iya. Mungkin dalam setiap ceramah namanya manusia mungkin adalah pemilihan diksi yang salah. Makanya Oki waktu kejadian itu Oki bilang, Oki langsung minta maaf karena pemilihan diksi yang rasa-rasanya Oki bisa lebih bijak kok dengan memilih diksi yang lebih baik gitu sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini yang menarik adalah karena sebelum ceramah ini viral, ini kan ceramah bertahun-tahun lalu. Saya Oki ini memberikan ceramah Mbak untuk orang yang mau nikah bahwa Oki katakan di situ Rasulullah tidak pernah memukul seorang wanita, tidak pernah memukul istrinya dan tidak boleh ada KDRT dalam rumah tangga seperti itu. Dan kemudian video ini viral gitu. Jadi di sini konteks ceramahnya adalah menutupi aib. Menutupi aib itu maknanya adalah di dalam rumah tangga kan nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Benar. Selagi masih bisa diselesaikan sendiri di dalam rumah. Tapi kalau seandainya ada sebuah masalah yang membahayakan nyawanya kan nggak mungkin juga kita diam saja. Pasti kita harus minta tolong. Minta tolong untuk melindungi diri kita sendiri. Sebenarnya gitu sih singkatnya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar aib-aib seperti apa gitu yang kekurangan pasangan atau ada omongan yang menyakitkan itu di dalam biasa aja. Ya. Tapi kalau udah pemukulan ya aku pikir ya itu wajib untuk dikasih Betul, tahu. Apalagi kalau udah bertahun-tahun ya. Dan membahayakan dirinya sendiri. Itu beda. Dilarang agama dan tindakan pidana sebenarnya. Iya pidana, karena itu pidana. Jadi itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi, tetapi sudah ada hukum yang melindunginya gitu. Betul ya. sekali. Karena itu berkaitan juga bukan tentang diri istri tapi juga anak-anak, keselamatan ya, nyawa. Betul, keselamatan. Nah, kalau itu lain soal. Memang harus lapornya ke yang berwajib atau konseling juga ke mencari pertolongan. Mencari pertolongan. Bukan juga diumbar ceritakan tapi kalau ke berita ini ya apa gimana ya. Tapi juga kalau artis itu kan jadi orang tahu gitu kalau ada masalah. Iya. Minta tolong. Ini nggak membahas siapapun ya, maksudnya kita minta tolong kepada orang yang sekiranya bisa menolong kita. Gitu. Tapi laki-laki itu nggak boleh karena Rasul katakan wala tadribul wajh, nggak boleh pukul wajah, nggak boleh pemukulan berkali-kali, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau istrinya salah boleh diapain? Pertama nasehatin dulu, kemudian mungkin pisah tempat tidur dulu. Hukumannya begitu ya? Iya, ada tahapan-tahapannya, nggak bisa langsung. Oh, yang paling berat diapain? Kalaupun misalnya udah semua langkah dilakukan nggak bisa, pemukulan tapi bukan yang menyakitkan ya, nggak boleh membekas, nggak boleh di wajah. Colek aja maksudnya. Gitu. Jangan kayak gitu. Tapi kadang-kadang bukannya aku membela KDRT juga ya. Maksudnya gini, kadang-kadang seorang wanita menurut aku sekiranya dia juga harus bisa menghormati seorang suami. Betul. Kadang-kadang terjadinya pemukulan itu bisa juga dari sang istri yang misalnya si suami nih ya, misalnya udah kamu diem, tahan, kamu diem. Oke, udah, aku gini. Tapi si cewek kadang-kadang udah gitu kan. Menurut aku juga, aku tuh paling nggak suka sih ya perempuan yang melawan suami gitu loh. Jadi udah si suami udah nahan nih kamu diem, nanti kepukul nih katanya gitu. Nanti ya kan. Kadang-kadang ada yang terjadi kayak gitu. Betul, akhirnya terpukul lah. Sementara ini si istri
udah melawan kayak gitu ada juga. Ada ya. Jadi lalu pada saat itu langsung lebay, aku dipukul. Ada juga. Ada banyak kasus ya, kan ada banyak Benar macam kan? kasus. Benar. Jadi Nah, kita nggak tapi bisa samakan iya. setiap rumah tangga orang kan beda-beda. Beda-beda. Tapi intinya adalah meminta pertolongan itu boleh, ya tapi pada ahlinya. Betul, ya kan? apalagi kalau mengancam Nyawa. nah itu harus minta tolong. Tapi kalau masalah berantem ya, aku sampai Iya. ikat di belakangnya tangannya ya. Ya kalau berantem gini, Ya akhirnya balik lagi kalau ikat di balik pohon masing-masing. soalnya balik lagi menurut aku seorang suami istri itu kan yang paling penting komunikasi. Betul. In the end komunikasi dan mereka harus bisa introspeksi diri satu sama lain. Betul. Di dalam Islam tuh indah banget ya Mbak. Kalau dalam Islam itu Rasul ingatkan perempuan itu kan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiemin tetap bengkok. Kalau terlalu keras dia patah. Sementara di satu sisi Rasul juga ingatkan perempuan itu jangan suaranya tinggi banget melebihi suaminya. Jadi keduanya balance lah. Kalau misalnya Suara jangan tinggi banget. suara tuh- jangan ngebentak terus. Oh jangan gitu, jangan ngegas gitu ya. Kayak bahasa gaulnya gegas. Karena Langsung gini, gimana pun oh, juga pantas tuh. suami tuh imamnya kita. Oh iya. Baiklah. Oke, sekarang kita bisik tetangga. Tetangga yang mana yang mau kita bahas? Aduh. Ya kita belajar lah dari hal-hal yang dialami orang di luar sana. Nah ini kan teman satu circle ya, yang lagi ditimpa juga tuduhan-tuduhan, serangan-serangan dari pihak luar. Ini berkaitan juga sama menutupi atau apalah, aku nggak tahu deh ini. Aku Ikutin jadi nggak tahu sih? berita-berita gara-gara di Ropi. Ya namanya juga dalam rumah tangga kan kadang suka ada tudingan atau ada perempuan lain yang kemudian bukan menyerang ya, apa ya namanya istilahnya, mengatakan oh begini gitu. Apalagi ini public figure. Jadi itu ada apa sih istilahnya ya? Hati-hati yang ngomongnya ya. Iya, aku bingung ini namanya apa ya. Pokoknya gitulah, ada cobaan dalam rumah tangga yang datang dari perempuan lain gitu. Ya apapun itu kan setiap rumah tangga ada permasalahannya masing-masing. Kalau Cuman- urusan ini aku no comment. Iya. Kalau oke mungkin Al-Furqan 74 tuh bilang begini nih, kita doa aja, doa ya. Sebagai istri nih ya. Suami istri kalau Suami kita istri. mau jaga keluarga kita baik-baik, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah semoga pasangan kita, anak-anak kita jadi penyejuk hati, jadi penentram hati. Karena bisa kadang-kadang pasangan jadi musuh, anak-anak jadi musuh bisa. Jadi Allah menganjurkan kita berdoa seperti itu untuk menjaga keluarga kita. Oh gitu Apa ya. enggak? Iya ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Aduh, a'yun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu Itu ya. doa tiap hari setiap Masya kali Allah. sholat yang memang harus kita lakukan. Karena yang namanya rumah tangga pasti ada cobaannya, ada godaannya untuk masing-masing, baik itu laki ataupun perempuan. Jadi pelindung yang terbaik adalah doa. Doa, betul. Gitu. Yang berikutnya, ini juga nih, ini juga sebuah gosip yang menimpa keluarga adiknya, ya kan? Apa nih? Ya Allah, aku ke Rumpi jadi banyak gini-ginian ya kayaknya. Ibu ngikutin nggak ini berita-berita? Nggak, aku nggak tahu. Oh jadi ada peramal gitu kan, ngeramal. Ini ada nanti ada video apa inisialnya R gitu si cowok ini gitu ya. Terus ciri-ciri orang terus menduga-duga. Nah R. Wah suaminya Ricis nih. Rian gitu ya. Sama kan itu namanya ada dugaan gosip tudingan gitu. Ini sama. Aku nggak tahu sih berita ini. R, sahabat aku Reza juga R. Reza Radian. Tapi kan belum nikah. Oh iya benar. Banyak yang istilah R ya. Gitu. Tapi ini ya gitulah. Jadi orang yang Ramalan-ramalan gitu. Ramalan. Tanggapanku. Iya, ada adeknya kan soalnya. Ibu nggak tahu. Nggak tahu beritanya. Oh, gitu. Beneran Mbak? Udah sebagai sang kakak. Nah, Iya, Kalau iya. menghadapi Kalau gitu. adeknya. bagaimana pendapat ibu mengenai berita yang ada di sini tadi? Apa sih tadi beritanya? Beritanya bacain lagi, bacain. Pokoknya tentang ramalan lah ya. Tentang ramalan ada Nama Teguh Rian terseret dalam video syur artis inisial R ya, Ricis percaya ramalan musyrik. Tapi ini ramalan kan? Apa udah ada videonya? Ramalan. Videonya bahkan nggak ada. Pertama sih nggak ada yang pernah tahu perkara gaib ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang mengatakan ini itu, kalau baik jadikan motivasi untuk ya kita mau jadi seperti yang diucapkan. Kalaupun buruk menjadi waspada dan berhati-hati saja dan jangan sampai membuat kita akhirnya jadi nggak fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu. Karena terganggu pikiran gitu. Oke. Jadi kita tetap fokus dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang lurus dan jangan mengganggu kehidupan kita. Gitu. Oh, ambil yang baiknya aja gitu Kalau ya. berita-beritanya baik ya motivasi, oh aku mau beneran baik seperti itu. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Seperti itu. Ada lagi ya. Banyak ini ya, banyak gosip-gosipnya kayaknya. Ini betapa kalau kita ngundang Zaza Oki sama undang Ola Ramlan.
Walaupun gosip kelihatannya orang di luar itu adalah gosip berita apa, tapi dari setiap hal, setiap berita, setiap kejadian yang dialami oleh orang lain, kita bisa belajar mengambil hal yang positif sebetulnya. Tergantung kita mau ambil yang mana. Ya kalau Mau bisa ngapain? segala pengalaman orang lain itu dijadikan pelajaran. Pelajaran. Jangan sampai kita yang mengalaminya. Nah betul sekali. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia.